Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, jamaah kajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Masaran ingkang mugi sedaya tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kawitanipun atur langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sami tansah ngunjukaken raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten palenggahan ing enjang punika kita sedaya tasih pinaringan iman, pinaringan Islam, pinaringan sehat, pinaringan sempat, seperangan nggih pinaringan ngantuk. Nikmat napa mboten? Nikmat. Nah, mila sedayanipun menika kedah dipun syukuri. Nah, alhamdulillah wonten palenggan enjang menika sedaya saged sareng-sareng makempal manunggal ngestokaken seperangan dawuhipun Allah. Nggih menika makempal tolabul ilmi. Mugi-mugi kanthi pakempalan wonten ing enjang menika Allah kepareng hanggampelaken lampah kita sedaya tumuju wonten ing swarga. Amin. Selawat dan salam kita haturkan dumateng suri teladan kita, junjungan kita Nabi Ageng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga ugi para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, lan mugi kita sedaya kalebet umatipun, kalebet penderekipun ingkang tansah istiqomah anggenipun nglestantunaken sunah-sunah Rasulullah lan gadhahi pangajab mugi kita sedaya kalebet ingkang fa insyaallah pinaringan syafaat wonten ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, jamaah kajian Ahad pagi yang berbahagia, sehat semua bapak ibu. Tekanan darahnya masih normal semua. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semua senantiasa diberikan kesehatan. Saged dahar sate nggih. Oh tasih nggih. Wah, berarti sih nem-nem danten niki. Ya. Baik Bapak Ibu, wonten palenggahan ing enjang punika bertepatan dengan momentum bulan Dzulhijjah
ya, kita akan bersama-sama belajar ya, dalam memaknai ujian dan kesabaran dalam ini ya, salah tulis nggih niku nggih. Pendidikan ya, sanes penindian ya, maka ditindik ya, ngapunten niki ya. Jadi makna ujian dan kesabaran dalam pendidikan spiritual Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pun sami tepang kalih Nabi Ibrahim dereng dereng nggih. Sampun maos kisahipun wonten Al-Qur'an? Sampun. Nabi Ibrahim ya, niku kalebet Nabi ulul azmi. Ya, napa Bu? Ulul azmi. Ya. Beliau diberikan gelar ya, salah satu Nabi ulul azmi karena beratnya ujian yang beliau hadapi ya. Karena hidup itu berbanding lurus dengan ujian ya, leres nggih? Siap hidup, siap diuji. Kalau tidak siap diuji, oh jangan hidup. Wah. Nah, jadi dalam Quran itu disebutkan walanabluwannakum bisyai'in, diawali dengan lam taukid, diakhiri dengan nun taukid. Itu sebagai penguat fungsinya bahwa setiap manusia yang hidup pasti akan diuji. Enten mboten ingkang rawuh niki ingkang dereng nate angsal ujian? Ada Bu? Halo? Biasanipun ujiannya napa Bu? Napa? Oh napa-napa enten? Komplit. Bapak-bapak niki ujian apa mboten Bu? Wah ujian. Ya, kalau saya tanya bapak, mesti bapak jawabnya ibu-ibu ini juga ujian. Ya, berarti suami istri itu sama-sama ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, dalam ayat yang lain azwajukum, pasangan hidup itu juga bagian dari ujian. Nah, tetes Bapak Ibu, ujian ini merupakan sunatullah, termasuk yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Tetes menawi Bapak Ibu saat menika ngraosaken ujian utawi nampi ujian, panjenengan menganggap ujian itu terlalu berat, niku dereng enten napa-napane dengan ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Tetes ujian yang kita hadapi saat ini niku dereng enten sak kuku napa nggih irenge gitu nggih. Ujian yang dialami oleh para nabi. Ya, maka Rasulullah niku paring pangendikan inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Tetes menungso sing paling abot, manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Salah satu pelajaran terbesar dalam Idul Adha adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi di bulan Dzulhijjah niku Bapak Ibu ada syariat ibadah haji, ugi wonten syariat ibadah kurban. Kedua ibadah ini tidak terlepas dari sejarah perjalanan hidup Nabi Ibrahim. Napa nggih? Haji itu pertama kali Allah perintahkan datang sinten Bapak Ibu? Nabi Ibrahim.
Mungkin jenengan saged bika di surat Al-Hajj ayat 27 itu ketika kita membaca tafsir, awal mula ibadah haji itu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Nah, lajeng ingkang angka kalih nggih menika ibadah kurban. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Beliau dikenal sebagai Abul Anbiya, itu dikenal sebagai bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim ini nanti beliau banyak melahirkan keturunan, keturunan di kalangan para nabi dan rasul. Nanti Nabi Ibrahim niku gadah putra, sinten asmanipun? Ismail dan Ishak. Nanti dari Ismail turun ke bawah, ngantos Nabi kita siapa, Bu? Jadi Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim dari garis Nabi Ismail. Kemudian nanti dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub nanti Nabi Yusuf. Nah, mila Nabi Ibrahim niku dipun sebat Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, kemudian gelar mulia tersebut tidak diperoleh dengan mudah, tapi melalui perjalanan panjang yang dipenuhi ujian berat. Namun di setiap ujian itu Nabi Ibrahim menunjukkan kesabaran, keteguhan iman, dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menawi wonten Quran surat An-Nisa, itu Nabi Ibrahim dipun paringi gelar Khalilullah. Napa, Bu? Khalilullah itu apa artinya? Khalil itu artinya kekasih. Beliau diberikan julukan sebagai kekasih Allah. Kenapa gelar itu Allah berikan? Karena beliau mampu mengorbankan sesuatu yang paling beliau cintai. Maka seseorang itu disebut kekasih apabila mampu mengorbankan terhadap sesuatu yang dicintai. Maka karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, beliau mengorbankan Nabi Ismail. Nah niku, jadi beliau diberikan gelar Khalilullah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, adapun ujian-ujian ngaten nggih ingkang dipun paringaken dening Allah dhateng Nabi Ibrahim, antawisipun ingkang angka sepisan, Nabi Ibrahim lahir di tengah masyarakat penyembah berhala. Bahkan sing damel brahala niku sinten? Nah, bapakipun piyambak. Jadi yang membuat patung, yang membuat berhala itu adalah bapaknya sendiri. Kemudian dijadikan sebagai sesembahan oleh kaumnya. Nek kedadosane niku kados ngoten, kinten-kinten dakwah niku raosipun aurat napa gampil Bapak Ibu? Gampil. Oh, sing damel patunge niku malah sing damel odo-odo niku malah bapake dhewe. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dipun dawuhi Allah untuk memberantas kesyirikan, memberantas kemusyrikan itu. Nah, niki ujian yang pertama Bapak Ibu. Jadi Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tradisi keluarga dan juga lingkungan masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Tapi beliau tetap kokoh dalam mempertahankan keimanannya. Jadi kokoh itu bahasa lainnya nggadai kaistiqomahan. Jadi beliau tidak seperti air
di atas daun talas. Nggih, pun nate mirsani toya ten nginggilipun godhong tales pripun? Oh nggih glinding ngoten nggih. Ngalor meru ngalor, ngidul nggih nderek ngidul, ngetan nderek ngetan. Selalu terbawa arah ngoten nggih dari daun itu. Tapi Nabi Ibrahim mboten. Meskipun hidup di tengah-tengah lingkungan kemusyrikan, tapi beliau tetap kokoh di dalam mempertahankan tauhid. Nah, ini ujian pertama. Lajeng ujian ingkang angka kalih, Bapak Ibu. Nah niki ketika Nabi Ibrahim mulai berdakwah, ajak-ajak datang menungso untuk menyembah Allah, maka beliau mendapatkan penolakan keras dari masyarakat dan penguasa pada masa itu. Penguasa yang hidup di masa Nabi Ibrahim sinten? Raja Namrud. Maka dulu setiap ada nabi yang diutus, Bapak Ibu, maka nabi itu dianggap sebagai musuh bagi penguasa dolim. Jadi dulu ada nabi yang menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, itu dianggap musuh. Musuhnya sinten? Pemimpin-pemimpin dolim. Nah, maka dakwahnya Nabi Ibrahim dianggap mengancam keyakinan dan kekuasaan mereka. Mila dakwah itu Pak, Bu, kalau dilakukan secara diam-diam, niku tantangannya mboten abot, tantangan yang tidak berat. Tapi tantangan itu akan semakin berat ketika dakwah disampaikan secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Nah, akhiripun napa? Kaum Nabi Ibrahim niku nggadai mufakat jahat. Mufakat jahatnya napa? Membakar Nabi Ibrahim secara hidup. Pun enten napa dereng? Keranten dakwah Islam niku terus dibakar kalih masyarakatnya hidup-hidup. Nek sakniki enten mboten, Pak? Sakniki ujian paling abot ajak-ajak kesaenan niku napa? Napa, Pak? Napa? Yang paling berat kalau mengajak kebaikan terus yang diajak kok mboten kersa niku biasanipun napa konsekuensinipun? Paling nggih mung dirasani nggih. Digrenengi, nek mboten malah dinengke. Nah, itu ternyata tidak seberapa dengan beratnya ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Nah, Bapak Ibu, jamaah yang berbahagia, ketika Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, nek sing jenenge ngobong niku ngangge napa to? Geni nggih. Geni niku raose panas. Pon nyobi, Bu. Oh, keselomot nggih. Nek keselomot niku kan mboten sengaja ngene. Nek disengaja nyekel geni dereng nate nggih. Bapak Ibu, api itu panas. Jadi dalam tafsir Al-Qurtubi niku dipun ngendikaaken, pada saat Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, datang malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu menawarkan bantuan, menawarkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Tapi ternyata Nabi Ibrahim niku mboten kersa. Mboten kersa diparingi pitulungan saking malaikat Jibril. Karena apa? Kuatnya tauhid dan keyakinan beliau, bila Nabi Ibrahim itu tidak menggantungkan dirinya kejawi datang Allah. Nah, mila nek dekengane niku Gusti Allah, itu dekengan yang paling kuat. Tapi kalau sandaran itu selain Allah, maka sandaran itu lemah, Bapak Ibu.
Nah, akhirnya apa? Nabi Ibrahim mendapatkan pertolongan Allah. Api tersebut menjadi dingin dan tidak membahayakan beliau. Maka peristiwa ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu akan datang kepada hamba yang mempertahankan iman dengan penuh keyakinan. Mila dipun ngendikaken wonten surat Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Niki mengke mboten sah didadosne wirid. Ya naru kuni bardan. Jenengan pengen nyulap geni kersane adem. Nah terus wirite niki. Nah, karena ada sebagian orang menjadikan niki wirid. Pokoknya geni sing panas niku ben iso adem niku pripun carane nderek napa ngendikane Nabi Ibrahim. Kuni bardan wassalaman. Jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ajeng dicobi napa mboten? Karena jenengan mboten nabi, dados mboten napa pikantuk mukjizat. Karena api dingin itu mukjizatnya Nabi Ibrahim. Lajeng ingkang angka 3 Bapak Ibu. Nah niki Nabi Ibrahim itu diuji dalam kehidupan rumah tangganya. Maka setiap yang berumah tangga itu pasti ada ujiannya. Nah, adapun garwanipun Nabi Ibrahim, ingkang asmanipun sinten Bu? Sarah, itu dikenal sebagai wanita yang memiliki kecantikan luar biasa. Ini bosone tiang masaran niku nggih, pomo ayu niku ayu. Napa? Ayu moblong. Nah, kira-kira begitu. Cantik sekali. Maka bapak-bapak, istri cantik itu ujian. Istri cantik itu ujian. Maka dalam beberapa riwayat dipun sebataken, seorang raja di Mesir pada saat itu tertarik kepada Sarah dan berusaha untuk mengambilnya. Nah, maka ujiannya istri cantik begitu. Ada orang yang tertarik untuk mengambil. Nenek mboten cantik. Ujiannya enten mboten, Pak? Wah. Saya tidak mengatakan jelek loh nggih, karena tidak ada wanita jelek. Yang ada itu cantik dan apa, Bu? Oh, cantik semua. Nah, karena Nabi Ibrahim niku gadah garwa ingkang cantik kalau wau. Namun Allah menjaga kehormatan Sarah dan menyelamatkan keluarga Nabi Ibrahim dari kedzaliman penguasa Mesir pada saat itu. Nah, maka beliau untuk ujian yang ketiga niki saged lolos. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di halaman berikutnya ujian keberapa niki? Sekawan. Napa niku ujiane? Nah, Nabi Ibrahim karena tadi jadi di Babilonia gitu, dimusuhi kaumnya, kemudian istri yang cantik itu juga berusaha untuk diambil oleh penguasa. Maka Nabi Ibrahim dipun dawuhi kalian Allah supados hijrah. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdini. Niku mengke saged dipun pirsani wonten surat As-Saffat ayat 99. Akhiripun apa? Nabi Ibrahim hijrah. Hijrah ini bukan dalam rangka melarikan diri. Karena kalau orang-orang kafir itu menuduh hijrah itu adalah pelarian. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah itu dianggap melarikan diri. Dalam Islam boten. Hijrah itu adalah menyelamatkan agama.
Hijrah itu adalah menyelamatkan jiwa. Hijrah itu adalah menyelamatkan keimanan. Mila Pak Bu, ketika ada satu lingkungan yang sekiranya lingkungan itu sudah tidak kondusif lagi untuk beribadah, untuk berdakwah, maka Allah perintahkan supados napa? Hijrah. Tapi insya Allah nek ten masaran niki sih kondusif nggih. Kondusif boten Bapak Ibu? Ya, salah satu indikator kondusif niku menawi Jumatan napa pengawasan niku sehenten sing saged sare. Nah, itu pertanda wilayahnya kondusif, aman. Ngoten nggih. Cobi nek Jumatan ten Palestina napa ten pundi mrika? Ya, yang nembe konflik niki. Ten Lebanon ngoten nggih. Ajeng ngantuk saged mboten kinten-kinten. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, kalau Jumatan itu masih banyak yang tidur, insya Allah itu tanda lingkungannya aman. Nggih. Neten gene jenengan apa nggih senten sing sare, Pak? Oh, pinten persen? Ya. Nah, kita lajengaken, Jadi beliau itu hijrah, pindah, menuju Syam. Syam itu mencakup wilayah Palestina dan sekitarnya. Untuk menjadi tempat perjuangan dakwah Nabi Ibrahim dalam menyebarkan ajaran tauhid. Maka Syam, Palestina dalam hal ini saat ini sedang dijajah oleh keturunan babi dan kera. Sinten niku? Zionis Israel. Nah, lajeng ingkang angka gangsal Bapak Ibu yang kelima. Ujian berikutnya adalah lamanya penantian keturunan. Nah, maka salah satu di antara ujian rumah tangga niku menawi sampun napa menikah tidak kunjung dikaruniai anak. Niku ujian apa mboten? Ujian. Walaupun sebenarnya mohon maaf Bapak Ibu, anak itu juga bagian dari ujian. Gadah putra niku nggih ujian, dereng diparingi putra niku nggih ujian. Niku padha-padha leh ujiane langkung aurat pundi niku. Oh, kalih-kalih sami-sami abad nih. Jadi belum memiliki keturunan ujian, yang memiliki keturunan pun juga ujian. Nah, mila wonten ing Syam niku di Palestina itu Pak Bu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak kenal putus asa dalam berdoa. Donganipun wonten surat As-Saffat ayat 100. Bagaimana bunyinya? Nggih, monggo sareng-sareng. Rabbi habli minas sholihin. Monggo. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang salih. Amin. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita, malaikat mendengar doa kita, diaminkan oleh malaikat dan dikabulkan oleh Allah. Ya, ini doa Nabi Ibrahim. Dari doa ini Bapak Ibu, kita mengambil beberapa pelajaran. Ya, niki satunggalipun adab dalam berdoa. Yang pertama, dalam doa ini Nabi Ibrahim menyebut kata Rabbi. Rob. Ini menandakan apa? Nabi Ibrahim niku nggadai keyakinan ingkang moho paring putra niku Allah. Mboten wonten sanesipun. Nah, kadangkala kan banyak orang yang berikhtiar namun ikhtiarnya menyelisihi syariat. Nggih napa nggih? Wah, ndonga mboten kabul-kabul
Nggih. Terus akhirnya melayune ten wong pinter tuh dene. Nggih. Ten pundi Bu? Nah, Mbah Dukun nggih. Nah, Mbah Dukun niku diarani wong pinter mergo sing percaya wong bodoh, ngoten nggih. Nah, diarani wong pinter mergo sing percaya niku wong bodoh. Nah, maka beliau berdoa. Nggih. Jadi ada berdoa itu pertama menyebut nama Allah. Nggih. Ya, jadi kita merayu Allah. Nggih. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ya, dalam berdoa sertakan dua kebaikan sekaligus. Dados nek ndonga niku ampun tanggung-tanggung. Ampun naming nyuwun donya, ampun ming nyuwun akhirat tok. Ning mang ndonga napa? Nah, nyuwun donya akhirat. Nggih, itu seperti doa sapu jagat. Pun apal? Monggo diwaos tunggal kalih tiga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Bapak Ibu, Rabbi habli minas salihin. Jadi Nabi Ibrahim itu setelah sekian lama dereng dipun paringi putra, beliau nyuwun datang Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang salih. Artosipun apa? Nabi Ibrahim tidak sekedar minta anak, tidak sekedar minta keturunan, tapi beliau memberikan tambahan as-salihin, anak keturunan ingkang salih. Karena salah satu keutamaannya anak saleh itu akan membawa orang tuanya menuju surga. Maka istimewa doanya Nabi Ibrahim itu Pak Bu, selalu menyertakan anak keturunan dalam doa beliau. Itu istimewa beliau. Kemudian yang ketiga, doanya menyebut nama Allah, menyertakan dua kebaikan dunia akhirat. Lan ingkang angka 3, beliau tidak berputus asa. Nggih, putus asa niku basa mrikine napa? Nabi Ibrahim niku mboten mutungan. Nggih, kadang kan enten tiyang niku ndonga sedina rong dina, sebulan rong wulan mboten dikabulne terus mutung. Nggih, pun mboten purun ndonga malih. Enten apa mboten? Nah, coba Bapak Ibu nanti dibaca itu tafsir. Nabi Ibrahim dipun paringi putra, diberikan anak keturunan di usia berapa? Kira-kira? Pinten? Ya. Ada riwayat nyebataken yuswa 18 tahun. Wonten riwayat nyebataken 19 tahun. Terus 19 tahun niku nembe gadah putra mbajeng. Nek sakniki pun mbah napa niku? Mbah Buyut napa Mbah Canggah napa Wareng, terus napa mlih nginggile nika? Dek-dek siwur. Terus debok napa nika? Nah, itu Pak Bu, penantiannya lama sekali, tapi beliau tidak berputus asa. Hingga akhirnya apa? Nah, beliau diberikan anugerah oleh Allah. Nah, kalau dalam ayat ini saya kutip dari surat Ad-Dariyat. Sebenarnya di surat As-Saffat itu di ayat 101 itu juga mengkisahkan tentang kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Menawi wonten surat As-Saffat Pak Bu, itu Allah menggunakan redaksi fabasyarnahu bi ghulamin halim. Menawi wonten surat Ad-Dariyat niku pun sebataken wa basyarnahu bi ghulamin alim. Alim kali halim niku sami napa benten? Benten. Ini menandakan apa? Nabi Ibrahim niku nggadahi putra pinten? Kalih. Yang pertama disifati dengan ghulam halim. Halim itu artinya lembut, penyabar.
Ya. Nah, itu adalah sifatnya Nabi Ismail. Ya. Jadi kalau dalam Al-Qur'an nanti jenengan mirsani Allah memberikan anugerah Nabi Ibrahim ghulam halim, yang dimaksud Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail niku lemah lembut. Nggih. Lah pripun lek ajeng boten lemah lembut, nggih, ajeng dibeleh kalih bapake mawon, nggih. Nah, pripun? Legowo nggih. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan wahai bapakku. Coba kalau itu anak kita, Pak. Coba kalau itu cucu kita, Mbah, pripun? Le mambengi simbah iki ngimpi beleh awakmu iki le. Nah. Pripun respone lare saniki pripun? Wah, beleh genti ngoten nggih. Nah, tapi Nabi Ismail if'al ma tu'mar, lakukan apa yang dia perintahkan, Allah perintahkan. Nah, dadas menawi gulam halim itu sifat untuk Nabi Ismail. Menawi gulam alim, ya niku mangke wonten surat Ad-Dzariyat. Ya, jadi ketika malaikat itu datang ke rumahnya Nabi Ibrahim memberi kabar gembira bahwa istrinya itu akan melahirkan seorang anak yang cerdas. Lah anak yang cerdas niku nggih sifat untuk Nabi sinten? Ishak. Nggih. Alim itu artinya pandai, cerdas. Nggih. Karena apa? Nabi Ishak nanti dipersiapkan oleh Allah diutus di tengah-tengah umat yang pinter tapi keblinger. Yeah. Enten mboten wong pinter keblinger. Nah, itu keturunannya Bani Israel. Nah, jadi Nabi Ishak ini kan nabi ingkang dipun utus wonten tengah-tengahipun kaum Bani Israel. Maka nabi yang disiapkan adalah nabi yang cerdas. Yeah. Sebab nek mboten pinter mengke dipinteri. Nah, niku. Ini ujian kelima. Yeah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan ujian yang keenam. Yeah. Memang kalau kita belajar kisah niku nggih raosipun kados dongeng sebelum apa Bu? Tidur nggih. Ya, tapi kita mengalir ya. Ingkang angka 6. Setelah lahir Nabi Ismail, Allah kembali menguji Nabi Ibrahim dengan perintah bahwa Hajar dan Ismail ke sebuah lembah, untuk membawa ke sebuah lembah tandus yang tidak memiliki tanaman maupun sumber kehidupan. Maka tempat itu kemudian dikenal sebagai kota Mekah. Bayangkan Bapak Ibu, seorang ibu dengan bayi, bayi ini abang, ngoten nggih. Allah paring dawuh ditilar ten tengah-tengah napa padang pasir, mboten enten tanduran, mboten enten toya. Nggih, cobi niku pami bapak-bapak ngoten tega napa mboten, Pak? Pak, tega mboten, Pak? Mboten nggih. Nah, amargi bapak mboten nabi. Nggih. Nah, niku pami ibu ngoten kersa mboten, Bu? Mboten. Wah, jenengan nggih mboten garwane nabi ya. Nah, mila secara logika manusia nilaraken garwa dan anak kecil di tempat yang gersang ini hal yang sangat berat. Yeah. Namun Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Yeah. Jadi waktu itu garwanipun Hajar itu hanya bertanya, "A'amrullah, napa niki dawuhe Allah?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, iya, iki dawuhe Allah." Kemudian Hajar hanya menjawab, "Faidzan layudayyi'una." Nek niki dawuhipun Allah, kula yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Niku jawabnya sinten? Hajar. Kalau jawabnya ibu pripun? Arep mbok tinggal, ngoten nggih. Tega kowe, ngoten nggih. Nah, tapi
Ibrahim keimanannya kuat, Hajar keimanannya kuat, ya, selama itu perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ya, mila Bapak Ibu, dari tempat yang tandus itu kemudian muncul keberkahan besar, termasuk diantaranya mata air Zam-Zam yang terus mengalir hingga saat ini. Lho ngoten Bu. Jadi kebaikan itu tidak akan pernah habis ditelan masa. Nabi Ibrahim pun sedo, garwane pun sedo, Ismail pun sedo, tapi kebaikannya terus dikenang ngantos dinten kiamat. Maka dalam rangkaian ibadah haji niku wonten sa'i dari Safa ke Marwah, itu mengenang perjuangan Siti Hajar. Mila Bapak Ibu, ya, selama masih hidup jangan sia-siakan kesempatan hidup. Ukir kebaikan, pahat kebaikan sebanyak-banyaknya agar Anda menjadi manusia yang bahagia. Meskipun jasadnya sudah terkubur, nafasnya sudah berhenti, tapi kebaikannya akan terus dikenang. Karena ada manusia itu yang ketika jasadnya mati, namanya juga mati. Karena apa? Selama hidup dia tidak pernah mengukir kebaikan. Ninggih enten sinaosa piyambakipun pun sedo, tapi kebaikannya terus dikenang. Lajeng ingkang angka 7, ya, ini yang terakhir. Ini kita nembe ujian. Ujian terbesar Nabi Ibrahim ketika beliau diperintahkan menyembelih putranya sendiri, yaitu Ismail. Ya, memang dalam sudut pandang tafsir Pak, Bu, itu ada perbedaan. Ya, menurut keyakinan orang-orang Yahudi, Nasrani, yang disembelih niku Ishak. Menurut keyakinan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disembelih sinten? Ismail. Nah, ini seringkali diperdebatkan. Ya, maka nanti kalau perdebatannya itu sudah sengit, wah, sing bener Ismail, sing bener Ishak, ya, maka jawabannya satu. Ya, yang disembelih bukan Ismail, bukan Ishak, tapi yang disembelih domba. Nah, niku ngoten. Cara nengahine ngoten. Nah, Bapak Ibu, setelah bertahun-tahun tadi menanti kehadiran anak, ya, anak yang sudah digadang-gadang. Ya, kemudian setelah lahir, tumbuh, falamma balagha ma'hu sa'ya. Ya, sudah mulai tumbuh napa? Menjadi dewasa. Mampu membantu pekerjaan orang tuanya. Kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, anni adbahuka, aku menyembelihmu, fangdur madza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ya, jelas Nabi Ibrahim niku sinoso dipun dawuhi kalian Allah, ya, beliau menjaga komunikasi dengan baik. Ya, ini adalah tipe orang tua yang tidak otoriter. Ya, persa otoriter Bapak Ibu. Otoriter itu orang tua yang memaksakan kehendak untuk anaknya. Yes, pokoknya nek orang ini ora. Nah, kadang itu bahaya. Ya, kadang itu bahaya. Maka belajar dari Nabi Ibrahim, kita belajar komunikasi antara orang tua dengan anak. Ya. Orang tua mungkin memiliki satu keinginan harapan, ya, harus dibicarakan dengan baik. Maka Nabi Ibrahim nggih ngoten. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak semena-mena le mambengi bapak ngimpi mbeleh awakmu. Ayo kene mapan mboten. Ya. Tapi Nabi Ibrahim ngendika, "Fangdur madza tara." Piye le kira-kira pendapatmu? Ya, setuju apa ora, matuk apa ora, kan gitu nggih. Ini memberikan kesempatan, ya,
untuk anak, ya, agar dia mengungkapkan pendapatnya. Dan ternyata luar biasa jawaban dari seorang anak salih, karena sejak kecil sudah dibimbing dengan keimanan. Apa jawabnya Bapak Ibu? If'al ma tu'mar. Bapak lakukan apa yang Allah perintahkan. Inilah anak salih ingkang taat datang tiang sepuh. Nah, kita masuk halaman ketiga secara singkat Bapak Ibu, kantun sedoso menit. Ya, pada dasarnya dari kisah Nabi Ibrahim, umat Islam belajar bahwa ujian hidup bukan tanda kebencian Allah. Nah, kadangkala kan enten menungso niku diuji kalian Allah, rumaos Gusti Allah niku mboten adil. Rumaos Gusti Allah niku gething. Padahal sebenarnya tidak. Justru ujian itu adalah bukti cinta dan sarana untuk meningkatkan derajat keimanan seorang hamba. Maka semakin kuat iman seseorang, maka semakin besar pula peluang mendapatkan ujian. Kinten-kinten leres napa mboten? Leres. Ya, tapi Bapak Ibu, di balik semua ujian niku wonten hikmahipun. Ada kemuliaannya dan pertolongan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, mila hadis ini kita jadikan motivasi. Ya, monggo kita wau sareng-sareng bersane mboten ngantuk. Inna idzamal jazai. Monggo. Ma'a idzamil balai. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa ridho, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa marah, maka baginya kemurkaan Allah. Yeah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Pun jelas nggih. Pripun pengen ganjaran gede napa mboten? Pengen nggih, berarti nek ganjarane pengen gede nggih ujiane kudu abot. Karena semakin besarnya ujian, semakin besar pula pahala. Maka kadang kita berpikir, kok enten menungso niku mboten nate diuji, justru itu tanda tanya. Nggih napa nggih? Bapak Ibu kalau ditanya cinta sama Allah, jawabnya cinta napa mboten? Ya, tapi kalau pertanyaannya dibalik, kinten-kinten Gusti Allah niku tresna dateng jenengan napa mboten? Napa nggih? Nah, buktine napa? Lah niki buktinya ujian. Jadi ujian dari Allah itu bukan tanda benci, justru itu tanda cinta. Ngaten nggih? Ya, terakhir kesimpulannya Bapak Ibu, dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim niku wonten sekawan hikmah utama yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan. Napa mawon? Pertama, kesabaran. Monggo sareng-sareng. Kesabaran.
Yang kedua tauhid. Ikhlas. Syukur. Ya, coba diulang sekali lagi. Pertama, dua, tiga, sekawan, syukur. Pertama di situ di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi untuk menghadapi ujian hidup niku Bapak Ibu, kita diperintahkan pertama sabar. Sabar niku mboten pasrah bongkoan nggih, tapi sabar itu menahan diri, tetap istiqomah dalam ketaatan. Kemudian yang ketiga, tidak putus asa. Jadi unsur sabar niku enten 3. Nggih, bertahan. Kemudian yang kedua, tetap istiqomah dalam taat, dan yang ketiga yaitu tidak putus asa. Ya, maka sholat ini salah satu di antara penolong. Yang kedua adalah tauhid Bapak Ibu. Tauhid ini landasan dasar seorang muslim. Maka Nabi Ibrahim niku suaminya, beliau Nabi Ibrahim tauhidnya kuat. Ya, salah satunya tadi disuwuni napa? Diparingi bantuan saking malaikat pun beliau tidak mau. Karena beliau menyandarkan hidupnya kepada Allah. Hajar kalau mau nggih ngoten. Di tengah-tengah padang pasir yang tandus, ditinggal kalian garwa dengan penuh keyakinan kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Maka ten ugi Ismail, ya, ketika ditanya oleh bapaknya akan disembelih, dengan lantang beliau menjawab, lakukan apa yang Allah perintahkan. Memang kalau kita memiliki tauhid yang kuat Bapak Ibu, sandaran kepada Allah, maka insya Allah hidup kita akan diberikan keberkahan. Ya, tapi kalau sandaran itu selain Allah, maka sandaran itu sangat lemah dan rapuh. Itu nanti bisa dibuka di surat Al-Ankabut ayat 41. Yang ketiga, nggih menika napa? Ikhlas. Ikhlas sebagaimana yang dikatakan oleh Buya Hamka, diibaratkan seperti emas murni yang tidak bercampur dengan perak, yaitu kemurnian niat dalam beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun ingkang pungkasan yang terakhir yaitu tentang pentingnya syukur. Ya, jadi bentuk syukur kepada Allah mboten naming dibuktikan dengan lisan atau diyakini dengan hati, tapi bukti daripada rasa syukur kita adalah diamalkan dengan amal perbuatan. Maka alhamdulillah kemarin kita juga sudah membuktikan wujud syukur atas nikmat yang telah Allah berikan dengan menyembelih hewan korban. Baik, demikian kiranya Bapak Ibu ingkang saged dalem aturaken wonten palenggahan ing enjang punika, mugi-mugi kula lan panjenengan sami saged mendhet piwucal saking sejarah kehidupan Nabi Ibrahim, dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita seperti keluarga Nabi Ibrahim. Amin ya rabbal alamin. Kathah klenta-klento atur nyuwun ageng ing pangapunten. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.